Tetapi materi sudah saya berikan presentasinya, termasuk ada video presentasinya untuk memudahkan pemahaman, gitu ya. Nah, kemarin topiknya adalah AI for sales, gitu ya, AI untuk penjualan, gitu ya. Nah, eh, kita sudah melihat mengapa kemudian AI juga mulai digunakan dan bagaimana AI digunakan di sana, gitu ya. Termasuk juga ada beberapa gambaran terkait dengan eh, ini namanya apa? Conversion funnel, gitu ya. Mulai dari awareness, interest, deliberation, sama action. Jadi proses orang membeli itu ibarat piramida terbalik atau corong, gitu ya, di mana banyak di awal tapi tidak semua terkonversi dengan menjadi customer kita. Jadi dengan promosi, gitu ya, orang jadi tahu produk kita, jasa kita apa yang kita tawarkan. Nah, tapi orang yang tahu belum tentu berminat. Orang yang berminat belum tentu ingin membeli. Orang yang ingin membeli belum tentu benar-benar membeli. Nah, itu kemarin ada bentuk piramida terbalik, gitu ya, eh, yang menyatakan bahwa semakin lama sedikit sedikit, gitu ya. Nah, AI bisa digunakan untuk mengidentifikasi di mana penurunan yang signifikan dan bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konversinya, gitu ya. Nah, eh, sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, gitu ya, pekan lalu saya juga memberikan tugas, gitu ya, tugas berupa membuat slide presentasi, gitu ya. Tapi tenang, ini tidak untuk kita presentasikan. Mahasiswa tidak untuk mempresentasikan. Saya meminta dibuat slide supaya mahasiswa mempelajari, kadang menyarikan, kemudian menyampaikan dengan bahasa yang lebih eh, bahasa yang mudah untuk dipahami. Nah, kita akan mendiskusikannya tentang itu. Kemarin ada berapa slide, gitu ya, ada 4 slide, gitu ya, dan saya juga sudah memberikan pembagian tugasnya, siapa menyiapkan slide untuk eh, yang mana, gitu ya. Nah, kita akan mendiskusikannya itu, ya. Nah, eh, jadi kita mulai dari slide yang pertama. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan tugas dari slide apa? Maaf, bukan slide. Artikel pertama berjudul sebentar, saya share aja ininya biar kita lihat semua. Oke. Judulnya AI in Sales, 25 Use Case and Real Life Example, gitu ya. Nah, ini saya pengen tahu nih, gitu ya. Nah, kita diskusikan aja dulu, gitu ya, tidak untuk dipresentasikan tapi diskusikan. Eh, Mbak Eva, gitu ya. Ada ya Mbak Eva di sini, gitu ya. Eh, Mungkin bisa dikasih 3 atau 4 use case apa eh, yang pemanfaatan AI di sales menurut artikel tersebut. Silakan Mbak disampaikan dari hasil memahami artikel tersebut. 3 atau 4 use case pemanfaatan AI bisa disebutkan. Ini ada orangnya ini. Sebentar, Pak. Ya.
Oke, sembari menunggu mungkin Mas Adi Pratama ada nggak ya? Nggak ada. Mas Muhammad Rafli? Tidak ada juga. Kalau dari daftar tidak ada yang terlihat ini. Oke. Masih berapa bentar, Mbak Eva? Mohon maaf Pak, bisa diulang untuk pertanyaannya? Ya, dari Anda membaca artikel tadi gitu ya, mungkin bisa disebutkan, itu kan judulnya ada 25 use case. Mungkin sebutkan aja 3 atau 4 use case yang Anda dapatkan di artikel tersebut beserta contohnya. Tidak perlu 25-25-nya. Oke. Mungkin peramalan dan prediksinya Kak. Oke, maksudnya gimana ya? Sama itu time series sama prioritas prospeknya. Terus yang kedua generasi dan kualifikasi prospek, yaitu agen SDR sama sinyal intent. Terus yang ketiga itu otomatisasi operasional, yaitu CRM Cynic email generation. Terus yang kelima itu analitik optimasi, itu dynamic pricing sama atribusi. Bisa diberikan contoh yang lebih konkret, Pak? Itu kan baru penjelasan. Contoh konkretnya seperti apa ya? 1 atau 2 use case yang Anda sebutkan tadi. Boleh Pak, untuk agen SDR dan otomatis atributnya itu ada apa? Contohnya agen CI yang mengoptimalisasi identifikasi prospek, pesan operasional, dan tindak lanjut meningkatkan skalabilitas B2B tanpa penambahan headcount. Terus yang kedua, otomatis tugas itu penjadwalan rapat, sinkronisasi CRM, dan template respon real time, meminimalkan terobosan manual dan mempercepat pipeline-nya. Oke, ada yang menarik dari situ selain yang disampaikan? Mungkin ternyata punya ide apa gitu setelah membaca artikel tersebut. Atau ada yang mau ditanyakan? Mudah ya Pak. Mempermudah gimana maksudnya? Mempermudah pekerjaan sesuai bidang-bidangnya sih Pak. Oke, ya masih ini ya. Saya kira mungkin perlu lebih taat ini ya Pak.
masih terlalu generik jawaban atau komentar Anda tadi. Ya, semua tools dibuat untuk mempermudah gitu ya. Oke, dari yang lain nggak hadir ya. Mas Maulana tidak ada. Adi Pratama juga tidak ada. Salah. Raffi juga. Muhammad Rafli ada ya. Tidak hadir. Oke, kita langsung ke. Saya harapnya itu ya, dengan membuat itu setelah Anda membaca, kita bisa lebih interaktif berdiskusi gitu ya. Jadi itulah kenapa saya berikan artikel untuk bahan diskusi gitu ya. Oke, berikutnya artikel yang kedua, AI is transforming productivity, but sales remain a new frontier gitu ya. Oke, ini ada Mas Farhan. Farhan Trinanda. Dari artikel yang Anda baca mungkin ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Nih, Mas Farhan ada? Bapak. Ya, silakan. Apa tadi Pak pertanyaannya? Dari artikel sebutkan beberapa poin yang menurut Anda menarik gitu ya dari artikel tersebut. Pertanyaannya apa? Ya, silakan. Ya, sebentar Pak. Ada dari artikel yang saya baca ada beberapa poin Pak. Pertama ada mengapa AI itu sulit diterapkan di bidang penjualan. Jadi AI itu sulit diterapkan karena yang pertama itu ada tugas yang terfragmentasi ya. Jadi yang pertama ada tugas yang terfragmentasi, yang kedua ada otomatisasi efisiensi, terus data yang berserakan, resistensi di tim lapangan, ada eksperimen dari bawah yang tidak berhasil. Terus juga di artikel tersebut juga dijelaskan tentang peran agentic AI. Terus di artikel tersebut juga ada beberapa kunci sukses implementasi. Apa itu? Kalau hanya beberapa kan yang baca kan baru Anda gitu ya. Nah, dengan menyampaikan di sini tuh saya berharap mahasiswa yang lain juga tahu kalau Anda hanya ada beberapa tapi tidak disebutkan kan jadi yang lain nggak tahu gitu ya. Bisa disebutkan juga beberapanya itu gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan tentang apa salah satunya aja sih Pak tentang peran agentic AI-nya Pak. Jadi agentic AI itu hadir sebagai AI yang dapat mengikuti alur kerja yang kompleks, menetapkan tujuan, merencanakan, mengeksekusi dan belajar secara mandiri semuanya dari inputan manusia. Nah, terus di sini juga Ben itu memperkirakan vendor-vendor akan menghadirkan aplikasi yang lebih canggih ya dalam 6-18 ke depannya dengan kombinasi antara agentic AI, generatif AI dan juga inputan manusia secara manual. Terus untuk kunci suksesnya sendiri itu adalah dengan cara
fokus pada memprioritaskan datanya Pak. Jadi untuk AI ini agak berjalan lebih maksimal, jadi kita itu harus fokus pada lebih cepat masuknya data daripada kesempurnaannya Pak. Jadi langkah pertama itu adalah menghapus data lama atau tidak akurat. Yang harus kita hapus adalah sekitar 80% dari data. Terus untuk selanjutnya ya mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Masih belum terlalu paham juga. Ya, kemudian mohon maaf ini saya agak lupa lagi. Mbak kali ya, Mbak Axel Moza ada? Bisa menambahkan mungkin apa yang poin yang bisa dipahami dari artikel? Silakan. Ada Axel Moza? Hadir Pak. Ya, poin apa yang Anda temukan menarik dari artikel? Silakan. Ini kan asinkron tapi enggak. Nah, terus ternyata ditakoni isi materi ini kan ya udah siap. Udah siap ini ngomong. Bukan. Bagaimana Mbak? Oh, malah hilang. Oke, Mbak Fitri bisa menambahkan dari apa yang Anda baca? Baik Pak, izin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mas Maran tadi, mungkin lebih ke kesimpulannya bahwa penggunaan AI ini di dalam artikel BEIN ini adalah memiliki potensi yang besar untuk transformasi di bidang salesnya. Tapi kuncinya itu sebenarnya bukan di teknologinya, melainkan pada kesediaan untuk merancang ulang dari cara kerja secara menyeluruh. Kemudian si perusahaan ini akan berhasil kalau misalkan bisa mendapatkan keunggulan kompetitif. Namun sementara yang perusahaan lain yang menunggu akan semakin tertinggal. Mungkin saya menambahkan di sini ya Pak ya. Jadi kesimpulan atau rekomendasinya itu dari artikel yang pertama mungkin ada pemimpin yang harus melakukan inovasi, kemudian menarik talenta-talenta terbaik. Selanjutnya pemimpin teknologinya ini harus memiliki atau memutuskan jangan menunggu. Pokoknya setiap hari kita menunggu sama dengan hari kita tertinggal lebih jauh. Dan dengan melakukan rancang ulang proses itu bukan hanya otomatisasi yang sudah ada aja. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Jadi Mbak Anissa tidak ada di sini gitu ya. Jadi tadi disebutkan bahwa membuat alur kerja baru begitu Mbak, benar ya tadi ya, kalau nggak saya salah menangkap tadi, benar ya Mbak Fitri di awal tadi. Merancang ulang cara kerja baru. Merancang ulang. Jadi apa yang biasanya dilakukan khususnya ya orang biasanya seperti apa dalam sales gitu ya. Nah itu kemudian
Kalau Anda masih ingat, kita semua masih ingat, misalkan ketika akan menerapkan AI, di pertemuan 2 kita belajar tentang strategi AI, gitu ya. Strategi AI artinya mengimplementasikan AI. Jadi di sana kita akan menentukan bisnis goal-nya dulu. Tujuannya apa sih, gitu ya. Misalkan ingin reach customer, gitu ya, menjangkau customer, menggunakan apa? Misalkan mengirim email, gitu ya. Sementara itu kan tujuannya, ya. Kita ingin ada tujuannya. Tetapi dalam mengirim email itu, dalam keperluan untuk sales, menjangkau calon customer, kemudian harapannya bisa terkonversi menjadi customer, gitu ya. Itu kan ada tahapan-tahapannya, gitu ya. Nah, tasnya apa? Jadi ada bisnis goal. Pertama, kalau di strategi AI kan menentukan bisnis goal-nya dulu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah meningkatkan customer. Meningkatkan customer itu kalau kita lihat di sales funnel, nah itu mulai dari awareness, kemudian interest, deliberation, sama action. Itu kan langkah-langkahnya. Nah, misalkan ini kemudian kita breakdown lagi. Langkah untuk awareness itu apa? Misalkan mengirim promosi melalui email. Email itu, ya kalau selama ini orang akan melihat, ya kirim email, gitu. Tetapi kan sesungguhnya kita ingin tahu dari daftar alamat email calon pelanggan atau pelanggan lama yang sudah kita miliki, misalkan itu di dalam suatu database, gitu ya. Kita ingin tahu ya mana yang potensial untuk kita reach, gitu ya. Nah, mana yang potensial kita reach itu kan berarti kita bisa manfaatkan AI. Manfaatkan AI ini dari sejarah riwayat transaksinya ternyata dari ratusan atau bahkan ribuan customer, gitu ya. Mungkin ada sekian persen itu yang potensial. Tapi setelah dilihat, kemudian kita minta AI, tolong ini dikenali segmentasinya seperti apa. Ya. Mungkin dari ratusan ini kalau kita kerjakan secara manual, ini usianya muda, tetapi pembeliannya banyak, sementara ada yang mapan, pembeliannya tidak terlalu banyak, tetapi dia continue dan seterusnya, gitu ya. Nah, AI bisa membantu kita untuk melakukan segmentasi itu kan langkah awal. Nah, kemudian dari situ kita bisa berarti kita sudah bisa menyaring, kemudian kita bisa melakukan segmentasi, kemudian kita bisa berikutnya dengan mengetahui segmennya, kita bisa minta AI tolong dong buatkan draft email yang cocok untuk segmen tersebut. Jadi kita jangan sampai mengirim satu gaya penyampaian dalam email satu untuk semua, artinya tidak melihat perbedaan segmen tadi. Perbedaan segmen, misalkan ternyata dari pengenalan oleh AI itu ada 4 misalkan segmen, misalkan ada segmen remaja, ada orang bekerja, awal menikah, dan yang ketiga yang sudah mapan. Ini tentu semuanya harus menggunakan pesan yang berbeda. Nah, AI bisa membantu dengan melihat profil segmen tersebut. Oh, ini kayaknya yang paling pas cara pendekatannya seperti itu. Mungkin yang untuk segmen untuk anak muda itu lebih santai, informal, casual, gitu ya. Tetapi untuk yang sudah mapan itu mungkin sedikit lebih formal, gitu ya, memperhatikan kebutuhan mereka apa. Nah, ini AI bisa membantu kita untuk ngedraft itu. Dan kemudian terakhir AI bahkan sampai bisa untuk membantu kita ngirimkan email kita. Nah, langkah-langkah ini ternyata semua bisa dibantu oleh AI. Jadi kan seperti yang di strategi AI, kita tentukan bisnis goal-nya apa, kemudian kita tentukan langkah-langkah apa, tas-tas apa yang bisa dibantu oleh AI. Nah, dari situ kemudian barulah kita terapkan AI-nya. Gitu ya. Nah, tadi juga disinggung adanya agentic AI. Ya. Jadi jangan bayangkan bahwa AI yang tadi kita gunakan itu seperti generatif AI, seperti ChatGPT, Cloud, dan Gemini misalkan. Ya, mereka menjadi engine-nya, tetapi ada yang namanya agentic AI. Tadi sempat disebut oleh Mas Farhan, gitu ya. Dia bisa sepenuhnya mengganti tugas manusia, gitu ya.
kalau kita pakai AI misalkan tujuan yang kedua task yang kedua tadi untuk melakukan segmentasi, ya bisa saja kita buka ChatGPT, kemudian kita unggah file Excel kita, kemudian kita prompting di ChatGPT, kemudian kita minta membuatkan segmentasi terhadap data yang tadi sudah kita unggah, gitu ya. Bisa, gitu ya. Tetapi itu kan berarti peran manusia masih perlu. Pertama dia harus ngupload, kemudian dia harus promptingnya, kemudian membaca hasil prompt, kemudian menggunakan hasil-hasil itu untuk langkah yang kedua berikutnya. Nah, dengan agentic AI kita bisa langsung tentukan, gitu ya. Saya ingin tujuannya kita tuliskan sebagai prompt, gitu ya. Kemudian langkah-langkah tadi kita sebutkan dengan jelas. Misalkan satu, lakukan baca data di file ini, gitu ya. Pilih customer yang potensial. Ya. Kemudian dua, lakukan segmentasi terhadap customer yang potensial tadi. Berarti dia bekerja, misalkan tadi datanya ada di Excel, dia langsung bekerja di Excel-nya, ya, yang tersimpan di hard drive kita. Bukan kita harus ngupload dulu, gitu ya. Kemudian setelah itu buatkan draft email, simpan dalam misalkan format MS docx, gitu ya, MS Word, gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, dia membuat dan dia kemudian langsung jadi beberapa, kalau tadi ada 4 segmen, ada beberapa file yang mewakili tiap segmen tadi. Jadi dia tidak hanya bekerja di layar saja, tetapi dia juga sampai membaca file, menulis file di drive kita. Kemudian bahkan juga bisa setelah itu gabungkan daftar lakukan semacam mail merge, gitu ya. Sudah ada daftar customer yang akan dihubungi, sudah punya draftnya. Kita bisa meminta dia, kalau dulu mungkin secara manual kita ada yang istilahnya mail merge, gitu ya. Ada template sama ada daftar orang yang mau dikirimi, kemudian digabungkan jadi satu dan sekaligus di email, ya. Itu dengan agentic AI benar-benar menggantikan tugas manusia yang selama ini masih ada, ya. Jadi kita hanya berikan prompt di awal tadi, 4 langkah tadi bisa sepenuhnya dilakukan oleh AI. Nah, ini kan berarti seperti tadi yang disebutkan, gitu ya, merekayasa ulang, gitu ya, proses bagian dari proses penjualannya, gitu ya, salesnya. Nah, itu yang bisa dibantu oleh AI, gitu ya. Oke. Jadi itu tadi bagaimana AI mentransformasi produktivitas. Oke, berikutnya artikel yang ketiga. Ini masih terkait dengan AI agents. Kalau tadi saya menyebutnya agentic AI, itu berarti AI yang bersifat agent. Sementara hasilnya ketika kita membuat prompt-nya tadi, gitu ya, yang kemudian siap dieksekusi, orang sering menyebutnya itu sebagai AI agent, gitu ya. Nah, di sini ada siapa yang kemarin? Mas Ridwan bisa menyampaikan apa yang poin yang menarik yang dari artikel tersebut. Iya, Pak. Jadi agentic AI ini ada beberapa tahapan, Pak, ya, penggunaan agentic AI dalam pemasaran, terutama sales, ya. Jadi mulai dari yang awalnya tradisional, kita basic untuk memasarkan produk. Kemudian tahap selanjutnya adalah automated selling, itu peran manusia masih dominan, tapi AI ini digunakan untuk memperkuat kualitas keputusan. Contohnya seperti memberikan masukan-masukan tahapan selanjutnya untuk menjaring customer, atau misalkan menyediakan sales kolateral, maksudnya misalkan B2B gitu, jadi dia punya produk apa, dia bisa memberikan untuk berkolaborasi, gitu ya. Kemudian sama otomatisasi email seperti yang disampaikan. Kemudian tahapan yang kedua terkait dengan assisted selling, itu AI ini peran manusia dan AI ini menjadi lebih balance, ya. AI juga lebih digunakan. Di sini AI melakukan pekerjaan administratif secara otonom. Tapi manusia masih bertindak untuk mencari customer yang lebih potensial lagi. Misalkan yang perlu engage lebih dalam. Nah, kalau yang terakhir itu adalah autonomous
selling. Nah, yang autonomous ini benar-benar murni AI ini bisa berinteraksi langsung dengan customer. Biasanya kalau kita visit ke sebuah web gitu ya, web kemudian kita nyari produk gitu, nah dia itu kan namanya inbound lead, jadi kita menemukan seorang pelanggan yang sebetulnya punya interest tapi belum pesen. Nah, itu AI berfungsi untuk menjaring itu sebelum momentumnya hilang. Jadi sebetulnya AI di sini dikatakan dalam artikel itu, AI itu bukanlah perannya tidak menggantikan manusia secara keseluruhan. Karena AI ini sebetulnya adalah operator. Bagaimana kita memanfaatkan AI itu tergantung dari kita. Nah, kita ini sebagai manusia itu yang menjadikan konseptor atau dealer. Nah, jadi sangat berhati-hati di sales itu. Kadang-kadang orang itu kan beranggapan bahwa ya udah serahkan ke AI semua beres, tapi nggak gitu. Bahkan ada juga yang di dalamnya dia menyampaikan bahwa ada keseimbangan AI dan peran manusia. Biasanya kalau di perusahaan yang besar yang lingkupnya strategik gitu ya, strategik yang memang butuh engage ke pelanggan, itu peran manusia masih harus dominan, masih harus digunakan untuk melakukan engagement untuk menjaring penjualan. Tapi kalau yang transaksionalnya kecil dan banyak, nah itu kita bisa menggunakan AI lebih dominan dan AI bisa dijadikan sebagai eksekutor. Kemudian di dalamnya juga ya macam-macam ya, maksudnya intinya sih di dalamnya si AI agent ini memang bertransformasi dari yang awalnya hanya digunakan sebagai pendamping manusia hingga akhirnya otonomi. Cuma garis bawahnya dia adalah jangan sampai menempatkan AI ini sebagai titik utama dari sebagai dealer gitu. Karena akan sangat berbahaya ketika AI digunakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Tadi menyatakan bahwa yang terakhir tadi autonomous selling ya, berarti ya. Yang terakhir tadi ya. Betul, Pak. Nah, itu ketika otonom berarti dia menggantikan manusia sepenuhnya atau tidak itu? Tidak sih, Pak. Kalau di dalam artikel itu tidak 100%, tapi hampir semua sektor itu digerakkan oleh AI. Jadi ada di situ ada tabel bagaimana AI user dengan end customer itu hubungannya. Ketika menggunakan konsep otonom seperti misalkan kalau ada orang bertanya produk gitu jam 12 malam misalkan dia baru sempat searching, ya udah dia si AI ini yang berguna untuk melakukan interaksi. Oh, begitu. Kalau misalkan dia transaksinya tidak strategis gitu, maksudnya tidak strategis, misalkan cuma produk-produk kecil yang kuantitinya banyak gitu, nah, itu mungkin dia bisa melakukan giling. Tapi kalau untuk ngasih diskon, ngasih privilege lebih, itu mungkin membutuhkan peran sales. Jadi untuk yang sudah jelas semacam SOP-nya gitu ya, itu bisa disampaikan ke sepenuhnya dilakukan AI, tetapi ketika ada hal yang perlu pertimbangan itu tetap peran manusia diperlukan, begitu ya Mas ya? Iya betul Pak. Bahkan saya kalau kemarin baca itu kepikiran sebetulnya Shopee, Tokopedia itu kalau digunakan AI itu mungkin tidak perlu orang gitu, maksudnya untuk interaksi chat dengan pelanggan. Misalkan mau nanya produk gitu, ini tersedia atau enggak, ya nggak perlu kita buat balesin, pakai aja gitu. Mungkin kebanyakan akan seperti itu. Dan juga mungkin jadi tugas kita hanya package barang, kirim barang, paling gitu aja. Mantau aja gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Najibatul Adibah, bisa menambahkan? Ya, baik Pak. Menambahkan dari Mas Ridwan tadi, tentunya misalnya di sini ada sejalan visi sama realitas, ternyata itu juga untuk bisa menerapkan agent AI buat bisa jadi agen sales ya, akhirnya di sini ada tantangan teknologi, SDM, strategi untuk bisa diterapkan di saat ini. Kemudian juga akurasi data itu juga jadi masalah juga. Kalau misalnya tadi ternyata data-data yang masuk kita tidak memfilter validasinya, itu nanti keputusan yang diambil AI agent itu bisa jadi bias atau salah gitu. Kemudian juga di situ di bagaimana AI agent itu bisa istilahnya
berlaku ada 5 di situ 5 ekosistem di mana AI agent ini bisa bekerja sebagai agen apa aja gitu. AI agent ini bisa menjadi agen orkestrasi, agen kualifikasi, agen keberhasilan pelanggan, penghasil prospek, sama agen konversi kesepakatan atau penetapan harga. Jadi di bagian sales ini agen AI ini dia bisa dipisah-pisah gitu berdasarkan istilahnya bidang-bidang atau sub-bidangnya dipisah-pisah agar tidak bingung, mungkin karena dia otomatis ya Pak. Kalau 5 AI agent ini tidak dipisah berdasarkan manusia aja, ada bidang-bidangnya gitu, ada misalnya di pekerjaan ada legal SDM, keuangan. Ini di sini dia di artikel memisahkan 5 AI agent. Gitu Pak. Jadi meski di bidang apa, ini kan kita lagi ngomong sales ya, tapi di dalam sales sendiri itu ada spesifikasinya begitu, Mbak? Iya, betul. Sebagai agen yang apa istilahnya leader di sini aja leadership agen, ada yang bertugas AI agen untuk kualifikasi produk misalnya kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak. Mas Andi Afrizal bisa menambahkan? Iya Pak, kayaknya udah diambil semua tadi omongan Mbak Nadia udah banyak, soalnya artikelnya ini enggak terlalu panjang Pak sebenarnya. Mungkin yang perlu saya tambahkan ya mungkin adanya AI di sini itu sebagai asisten cerdas Pak ya. Dia mengolah data sehingga tugas-tugas itu kita menjadi lebih ringan. Terus dalam penerapannya itu ada beberapa sifat ya, yang saya tangkap di sini itu dalam menentukan pelanggan, AI itu di sini bisa membantu sehingga kita tidak perlu menebak-nebak, ada analisa di situ, analisa awal sehingga kita bisa menentukan pelanggan yang paling potensial nantinya. Terus di sini juga asisten cerdas ini itu membantu proses follow up. Dia bisa membantu proses follow up. Kaitannya juga sama yang seperti disampaikan Mas, itu kan ada otomasi administrasi di situ Pak. Tugas-tugas seperti itu bisa lebih dibantu lagi dengan adanya AI. Terus bahkan juga jika diterapkan itu bisa membantu membuat penawaran yang tepat ya Pak dari AI ini. Ya kurang lebih seperti itu Pak yang bisa saya tambahkan. Oke, dari Mas Alfian ada tambahan? Silakan. Baik, mungkin karena terakhir udah banyak diborong ya Pak. Saya juga mungkin sedikit cerita ya di bagian ini B2B ini. Jadi AI itu tidak mengambil alih fungsi manusia. AI bukan change people to work, tapi help people to work. Jadi untuk membantu manusia dalam bekerja atau dalam hal ini adalah bidang sales. Nah, fondasi utamanya sebelum kita mau menggunakan agen-agen tadi yang dijelaskan Pak Najib, kemudian prosesnya sendiri AI-nya ada banyak dari yang dasar sampai yang advance yang dijelaskan Mas Ridwan. Kita itu butuh a bold vision, visi yang jelas. Visi kita mau memakai AI, perusahaan itu mau memakai AI yang secanggih apa? Kebutuhannya seberapa AI yang mau kita gunakan, sehingga perusahaan itu butuh bold vision. Misalnya perusahaan hanya butuh AI untuk melakukan pricing, untuk menentukan sebuah harga. Nah ini kalau saya sharing, saya dulu pernah iseng aja, tapi bukan B2B memang, ini B2C, business to customer. Saya iseng, kan saya tahu kalau Mbak Fitri itu punya kopi ya, punya brand kopi. Saya iseng nih, kalau misalnya saya jadi business owner, kemudian saya mau menentukan pricing kopi botolan itu, bagaimana? Saya pakai AI, saya tanya ke GPT, GPT saya punya produk, saya bikin produk ABCD, kemudian saat ini bisnis kopi kompetitif, berapa harga yang tepat supaya konsumen itu mau beli? Nah keluar semua itu dijawab oleh GPT. Nah itu merupakan salah satu bentuknya, tetapi sesuai dengan visi saya hanya pricing, berarti saya hanya membutuhkan agen untuk pricing saja. Atau saya membutuhkan agen untuk automasi membalas pesan seperti ready tidak, kemudian variasi produk apa, definisi produk apa. Mungkin saya akan memakai agen AI untuk automasi text message. Mungkin itu yang akan saya gunakan. Jadi tambahan saya atau penekanan saya adalah
Apple Vision dulu sebelum kita menggunakan ingin upgrade AI. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi Mas Alfian ya tadi ya menambahkan perlu visi gitu ya. Ya mungkin itu kalau di pertemuan 2 kemarin ya kita menentukan mau ngapain sih dengan AI, jangan langsung investasi di AI tanpa kita mengetahui sebenarnya kita tuh butuh apa yang perlu dibantu oleh AI dari daftar pekerjaan kita selama ini. Tadi sudah dicontohkan dengan sangat realistis tadi ya. Untuk pricing butuh pricing ya mungkin dengan GPT aja sudah cukup gitu ya, tidak perlu sampai menginvestasikan pada platform AI yang lebih mahal gitu ya. Oke, terima kasih gitu ya. Artikel ketiga sudah, sekarang kita masuk ke artikel keempat. Apa tadi judulnya ya? Di An Unconstrained Future, How Generative AI Could Reshape B2B Sales gitu ya. Nah, di sini kita punya Mbak Tia Awalia ada? Hadir, Pak. Ya, silakan. Beberapa poin gitu ya. Jangan semua. Nanti kalau diborong habis kasihan yang lain. Nanti seperti kasihan tadi Mas Alfian sama Mas siapa tadi sebelumnya tadi udah disebut semua. Ya, beberapa saja biar yang lain juga punya poin untuk disampaikan. Silakan. Pak, ini terkait AI untuk B2B sales itu, terutama generatif AI. Ya, yang ini. Iya betul, Pak. Itu harus ada fondasi utama sebelum penggunaan AI itu sendiri. Okay. Yang pertama adalah otomatisasi, dan yang kedua adalah data. Kemudian yang ingin pada tahap awal sih, Pak, tahap awal dari penggunaan generatif AI ini itu masih sedikit karena perusahaan itu kebanyakan masih dalam tahap uji coba, Pak. Oke. Kemudian yang ingin dicapai dari B2B sales ini adalah yang pertama efisiensi penjualan, kemudian juga ada pertumbuhan dan juga transformasi model bisnis, Pak. Oke. Ya. Oke. Itu poin-poin dari B2B sales generatif AI. Ya, terima kasih Mbak Tia. Mbak Arina bisa menambahkan? Baik Pak, mungkin menambahkan sedikit detail terkait 3 hal tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Tia ya Pak, untuk terkait efisiensi, kemudian pertumbuhan dan juga reformasi organisasi dari sales itu sendiri. Mungkin yang pertama untuk efisiensi, generatif AI itu bisa menjadi asisten digital untuk para sales terkait pemanfaatan waktu penjualannya itu sendiri. Jadi bisa otomatisasi di tugas-tugas administrasi, terutama mungkin kayak pencatatan data, kemudian MOM, kemudian follow up untuk klien-kliennya. Kemudian yang kedua itu ada bisa untuk digunakan dalam proses pencarian prospek atau leads dengan lebih cerdas. Jadi generatif AI ini bisa mengidentifikasi akun yang memiliki potensi yang tinggi untuk bisa mereka prospek untuk leads-nya. Gitu. Kemudian bisa juga melalui penyesuaian secara massal, jadi tidak perlu satu persatu untuk penyesuaiannya. Jadi untuk pendekatan marketing itu bisa lebih direct ke masing-masing klien. Kemudian kalau tadi terkait pertumbuhan, itu bisa mempersonalisasi lebih terkait masing-masing akun ataupun klien, itu bisa disesuaikan baik dari segi konten, harga, maupun beberapa mungkin yang ditawarkan ada paket atau
price itu bisa disesuaikan dengan masing-masing kliennya. Kemudian menjangkau lebih luas juga terkait dengan penjualan. Bisa mungkin tadi seperti yang dijelaskan di sebelumnya oleh Mas Alfian ya. Jadi bisa juga untuk merekonstruksi harga dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak dari saya nanti. Makin Oke, banyak terima makin nggak dapat yang lain. Terima kasih Mbak Arina. Mas Hairul bisa menambahkan? Semoga masih ada nih poin yang bisa disampaikan. Tadi nyaris 3 poinnya sudah disampaikan sama Mbak Arina sama Mbak Tia, Pak. Nah, mungkin yang ingin saya tambahkan itu sebenarnya kita akan ada perubahan aturan dari penjualan yang biasanya langsung dengan adanya AI mungkin tadi, terutama di B2B ini atau di bisnis to bisnis ini, Pak. Yang pertama itu sebenarnya ekspansi dasar dari penjualan itu akan membangun hubungan yang berbasis online atau kayak yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan atau tetap yang konsisten, karena kalau dengan adanya AI tadi sudah disampaikan sama Mbak Arin kayak yang administrasi bisa dibantu, itu akan mempermudah terus jadi itu bisa memberikan banyak waktu untuk sebagai seorang sales itu mungkin ketemu secara langsung dengan calon customernya atau dengan nasabahnya. Terus waktu penjualannya itu akan lebih banyak atau akan lebih relevan dan bisa di mana aja, karena tadi banyak administrasi yang sudah dibantu oleh AI. Jadi waktu kita, karena menurut saya sendiri sales itu atau B2B business to business di sales atau di lapangan secara langsung itu saya rasa peran manusianya itu akan jauh lebih penting, karena kita harus tahu bagaimana sih kondisinya, bagaimana sih perasaannya. Anggap aja kita sebagai seorang customer gitu, Pak. Ketika didatangin seorang sales, kita kan harus dapat feel-nya gitu, Pak. Mungkin itu sih Pak tambahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Feel-nya tadi berarti ini ya, lebih yang ke tetap manusia begitu ya? Ya, tetap manusia tuh, ke manusia sih Pak. Oke, Mbak Cynthia bisa menambahkan? Mbak Cynthia? Halo, iya Pak. Ya, Iya Pak. Jadi untuk transformasi penjualan ini dengan mengganti grade ways ya Pak. Jadi yang pertama itu nanti bisa meningkatkan efisiensi penjualannya dengan cara, jadi Gen AI ini dia back office lainnya yang sesuai dengan, jadi nantinya ke customer itu akan terus mengurangi friction antara customer dan juga sellernya. Kemudian untuk jalur yang kedua, adanya paradigma pertumbuhan baru dengan identifikasi segmen dan pasar baru. Jadi dengan AI ini, nanti dari AI ini akan bisa membantu seller untuk mengidentifikasi apakah ada pasar-pasar baru yang bisa di reach out oleh, dan juga bagaimana cara untuk reframing dari organisasi penjualan tersebut supaya nantinya brandingnya bisa berubah. Misal tadinya itu dia brandingnya sebagai penjual pakaian saja yang tidak khusus ke suatu industri tertentu. Dengan adanya Gen AI ini dia bisa mengidentifikasi kira-kira pain points apa yang dimiliki oleh industri tertentu yang bisa dia masuki dari produknya. Kemudian dia bisa membuat pitch deck ide yang sesuai dengan pain points dari buyer yang memiliki pain points tersebut, Pak. Jualan modern dan AI sebagai asisten penjualan, sehingga dengan adanya AI ini anggota tim penjualan itu bisa lebih efisien waktunya, karena dia hanya melakukan pendekatan dengan customer ketika memang benar-benar customer itu akan membeli produk dia. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ini menarik ya, lebih B2B gitu ya, karena biasanya melibatkan uang besar gitu ya, dan stok yang besar juga gitu ya, atau stok yang besar gitu. Jadi bukan, kalau dengan customer kan biasanya ya nilainya tidak sebesar kalau B2B gitu.
Nah, saya membayangkan gitu ya, seperti ini, ke depannya gitu ya. Dan kalau orang mau bernegosiasi bisnis, itu kan mereka sudah punya pengetahuan dan mereka punya tujuan. Misalkan saya mau deal untuk mendatangkan bahan baku sebesar sekian ton untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, per tahun sekian ton gitu kan, itu kan B2B gitu ya. Karena itu mungkin akan diolah lagi. Nah, itu kan berarti ada tujuannya, kemudian dia juga sudah tahu produk bisnisnya yang dia perlukan seperti apa, dan dia juga tahu pada batas mana negosiasi dan kesepakatan itu boleh terjadi. Artinya, oke, untuk harga per ton, ya dia bisa terima dalam rentang antara sekian dolar sampai sekian US dollar. Jadi kan itu ada rentang. Nah, ini kan informasi ini kan kemudian bisa disampaikan kepada AI gitu ya, generatif AI dalam hal ini ya, karena kita mau berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, ketika ini dilakukan, maka kita bisa meminta gitu ya, AI untuk melakukan negosiasi, meski nanti keputusan akhir tetap di tangan manusia gitu ya. Karena nanti siapa yang bertanggung jawab kalau AI ternyata melakukan deal di luar, entah karena apa gitu ya, bisa jadi dia melakukan kesalahan gitu ya, logikanya ada yang tidak sesuai, akhirnya dia melakukan kesalahan. Itu di ujungnya tetap harus ada verifikasi persetujuan manusia. Nah, ini saya membayangkan akan seperti itu. Jadi kedua pihak, satu bisnis dengan pihak bisnis lain, masing-masing punya agent untuk melakukan bernegosiasi. Mereka bertemu gitu ya, masing-masing punya database, masing-masing punya batasan-batasan untuk yang bisa disepakati gitu ya. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, rekomendasi kesepakatan. Oke, ini yang bisa kami sepakati. Nah, kesepakatan ini kemudian diberi pada pihak yang bertanggung jawab di masing-masing bisnis, ya, orang dalam hal ini. Tinggal mereview, kemudian jika sepakat, ya sudah di sign, gitu ya, di deal, diformalkan, gitu ya. Nah, saya membayangkan hal ini tidak akan lama terjadi, gitu ya. Bahkan saya sudah membayangkan itu beberapa tahun lalu sebelum AI masif seperti ini, dan itu sepertinya benar-benar akan terjadi. Nah, ini kan terkait dengan ini tadi masa depan yang tak berbatas, gitu ya, bagaimana, atau unconstrained future, how generative AI could reshape B2B sales, gitu ya. Nah, jadi itu saya kira bahasan kita untuk artikel-artikel yang saya tugaskan di pekan lalu, gitu ya. Nanti yang pertemuan nanti juga akan ada, dan saya mohon nanti bisa lebih kita bisa lebih berdiskusi lagi. Oke, sebelum kita masuk ke sini, materi untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan, dikomentari terkait pemanfaatan AI di sales. Ya. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Oke, kita masuk ke AI untuk marketing and advertising. Kemarin kita melihat sales funnel ini, yang berupa piramida terbalik. Mungkin saya kasih penjelasan singkat gitu ya, bahwa general awareness ini itu memperkenalkan orang jadi tahu produk atau layanan yang kita tawarkan. Nah, bagaimana kemudian orang-orang atau calon customer itu tahu? Ya, kita harus melakukan pemasaran.
marketing gitu ya, mengiklan, advertising gitu ya. Nah, untuk apa? Supaya orang tahu. Contohnya kan di sini. Nah, untuk dapat dengan konversi 1% per tahap, maka dari 1 juta orang ini nanti yang berminat mungkin turun jadi 10.000, dari 10.000 yang berminat itu yang benar-benar yang tertarik itu benar-benar berniat untuk membeli itu ada 100 orang, dari yang 100 orang akhirnya membeli itu hanya 1 orang. Ya, jadi ini kalau kita perbesar dengan asumsi conversion rate-nya sama, maka untuk kita ingin dapat jadi 2 penjualan produk, maka ini harus kita naikkan menjadi 2 juta orang. Gimana caranya? Ya, marketing. Ya, maka dari itu kita masuk ke sini. Marketing and advertising. Saat ini ada yang disebut sebagai New Age of Marketing, di mana AI itu merevolusi cara apa dengan menggunakan data untuk iklan. Jadi yang personal ke mana? Melalui kanal privat ya tentunya, bukan lewat baliho, leaflet dan seterusnya, atau iklan di TV, bukan gitu ya, atau iklan di sosmed itu sudah bisa tersegmentasi, tetapi tetap tidak personal gitu ya. Tetapi kanal personal itu ya lewat iklan atau lewat kadang kita dapat WhatsApp gitu ya, langsung ke nomor kita, atau dulu kita dapat SMS gitu ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan personalized ads. Kalau lewat medsos itu yang terbangun bisa adalah segmen pada segmen tertentu. Karena kalau kita lewat medsos kan bisa, iklan ini ditujukan kepada user di mana, di daerah mana atau di negara mana, itu bisa. Tapi kan belum personal, hanya segmen tertentu. Kemudian juga bisa digunakan untuk memprediksi tren. Yang sekarang banyak dilakukan di media sosial itu adalah kita lihat yang lagi viral apa, ya, kita prediksi. Kalau yang viral ini kita bisa sisipkan di sana. Ya. Kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan customer. Ya. Jadi kita bahkan seperti kita tahu keinginan customer sebelum customer itu bahkan menyampaikan. Melihat dari perilaku riwayat penjualannya, kita tahu preferensi customer itu seperti apa. Nah, AI digunakan untuk memindahkan yang tadinya semua itu harus dipikirkan oleh manusia, ini diganti oleh AI gitu ya. Mental load-nya nih, mengantisipasi, mengamati, mengingat, itu semua menjadi kerjaannya si AI. Ini ada di luar dari apa yang ada di buku gitu ya, ada report ya, ini State of Marketing AI gitu ya, tahun 2024 gitu ya. Nanti bisa diklik di link yang saya sediakan gitu ya kalau mau baca penuhnya gitu ya. Ternyata dari berapa ini? Dari 1726 responden gitu ya, mereka menjawab bahwa 38% menjawab bahwa AI itu sangat penting bagi marketing. 28% sangat penting atau critically important. Ya. Dan yang 25% bilang ya penting lah gitu ya, artinya somewhat important ya. Dia belum menganggap sangat penting, tapi ya sudah penting, tapi ya cukup penting lah gitu ya, seperti itu. Sementara yang tidak yakin atau menyatakan tidak penting hanya 16%. Ya. Jadi ini kayaknya kedepannya akan semakin lama semakin banyak AI yang digunakan di bidang marketing. Bagi Anda yang tertarik di manajemen pemasaran gitu ya, di bidang pemasaran gitu ya, mau tidak mau ya kalau dilihat dari kecenderungan ini gitu ya, ya harus paham
bagaimana pemanfaatan AI untuk marketing. Nah, setelah mereka menyatakan bahwa AI itu penting, kalau dilihat gitu ya, dari survei yang di laporan yang sama gitu ya, kepada 1.760 responden ditanyai, sekarang pakai AI-nya sudah di tahap mana? Gitu ya. 49% bilang baru mempelajari, understanding, gitu ya. Ya mungkin kayak tahap Anda sekarang ini, gitu ya, sedang mempelajari seberapa pentingnya AI untuk marketing, gitu ya. Tapi kalau Anda ikut kuliah, tapi mungkin yang lain-lain ya ada yang belajar lewat internet, ada mungkin lewat online course dan seterusnya, atau mungkin workshop-workshop yang lain, gitu ya. Jadi pengen mengetahui. Nah, 41% sudah mulai melakukan pilot project. Berarti ini sudah tidak sekedar paham, ternyata mereka sudah paham gitu ya, bahwa AI itu penting, kemudian mereka mencoba untuk melakukan pilot project. Nah, pilot project ini biasanya yang dipilih juga tidak berisiko terlalu tinggi. Ya. Misalkan tadi Mas siapa yang tadi mencoba untuk pricing tadi gitu ya, ya masih di situ. Misalkan itu sudah bisa dianggap sebagai pilot project. Begitu ketemu harganya yang pas itu sekian, ya udah dicoba, bener nggak saran dari AI tadi? Oh ternyata penjualan jadi laku keras gitu ya. Oh berarti tadi sarannya benar. Tapi kalau ternyata ya kok tidak beda dari yang sebelumnya, berarti nggak ada efeknya nih. Atau malah turun, oh berarti malah berdampak negatif. Oh harganya malah menjadi terlalu mahal, orang malah nggak tertarik untuk membeli. Itu bagian dari pilot project. Ya. Nah biasanya pilot project memang diambil yang tidak terlalu berisiko, yang kompleks atau berisiko, karena kalau nanti dicoba dan ternyata AI malah membuat penjualan turun, itu kan merugikan. Tetapi juga tidak terlalu sederhana. Kalau terlalu sederhana ya ngapain harus pakai AI? Cari yang use case yang bisa menunjukkan bahwa AI itu bisa berdampak, ya. Tetapi risikonya juga terukur. Nah itulah yang dipilih sebagai pilot project-nya. 10% bahkan sudah sampai scaling. Scaling itu artinya pilot project sudah lewat, kemudian mau di scale up ke semua unit yang lain atau ke semua produk yang lain, ya. Lebih luas lagi adopsi. Ya. Nah ini tahun 2024, gitu ya. Tentunya kalau di survei bisa jadi semakin lama semakin banyak yang mengarah ke piloting, kemudian mungkin piloting bisa semakin banyak dan yang scaling juga semakin banyak lagi. Ya. Seperti itu. Nah, apa yang diharapkan dengan menerapkan AI? Dari 1.755 responden, ini totalnya memang bukan 100% ya, tetapi satu responden ditanya beberapa opsi jawaban. Mereka boleh menjawab beberapa opsi jawaban, gitu ya. Sehingga totalnya memang akhirnya bisa lebih dari 100%. Mereka pertama adalah menginginkan AI itu bisa mengurangi waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang berulang, yang selama ini harus mengecek data, tetapi itu berulang-ulang dilakukan, repetitif, yang seperti itu. Kasih aja ke AI. 80% bilang seperti itu. 64% bilang pengen mendapatkan insight. Ya. Dari data ada yang marketing yang ada selama ini, apa sih pola yang saya bisa dapatkan di situ? Oh ternyata pelanggan itu kalau beli produk mesti ABC itu mesti hampir selalu jadi satu, ya. Misalkan di suatu supermarket gitu ya, kalau orang beli A hampir selalu juga beli B dan beli C, gitu ya. Oke, kalau begitu kita harus menempatkan itu kan dari insight-nya. Nah aksinya apa? Oh kalau gitu
saya harus menempatkan produk B dan C itu di dekat produk A. Sehingga orang ketika beli produk A, dia ingat, oh ya, B dan C juga saya butuhkan. Dan juga sebaliknya, di raknya produk B mungkin ada beberapa produk A dan C yang juga ada di sana. Jadi kalau kita lihat, misalkan kita ke supermarket, kadang ada yang barang kok kayaknya tidak sesuai rak, itu tidak karena asal-asalan, itu karena memang sudah ada di belakangnya itu insight yang memberikan, oh produk A mesti dibeli bersamaan dengan produk B dan C, maka dekatkan mereka supaya apa, customer datang ke rak tersebut ambil satu produk, oh iya saya juga butuh B dan C, gitu ya. Nah itu adalah actionable insight. Kemudian ada yang 59 dan 58% itu antara lain itu meningkatkan revenue, pertumbuhan revenue, atau mempercepat pertumbuhan revenue, membuka nilai-nilai yang lebih besar dari teknologi, peluang-peluang apa saja sih dengan teknologi marketing yang ada, gitu ya, itu bisa dimanfaatkan dan generate ROI, return on investment yang dari campaign atau promosi yang selama ini dilakukan. Nah, yang lain nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini sekitar berapa tadi? 5 besar. Gitu ya. Apa sih yang diharapkan dari penggunaan AI? Gitu ya. Oke. Ada komentar dulu sampai di sini terkait dengan report ini tadi. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini di buku menyampaikan ada 4 platform yang bisa digunakan untuk membantu marketing, gitu ya. Ada Adobe Express untuk design and content creation, Flowdesk untuk email marketing, Klaviyo untuk otomasi marketing, dan AdQuick untuk platform atau menyewa, lebih tepatnya gitu ya, iklan saya, gitu ya, apakah di sana atau di tempat yang lain, gitu ya. Di baliho-baliho kalau kota-kota kan biasanya di situ orang ada lampu merah, orang berhenti. Ketika orang berhenti, ya dia akan tengok kanan kiri, maka dia akan lihat baliho tertentu akan dibaca. Nah, itulah kenapa kalau di perempatan banyak baliho. Tapi kalau dia di pinggir jalan, gitu ya, itu potensi atau peluang untuk dibaca sepenuhnya lebih rendah, gitu ya. Karena apa? Harus sambil berjalan, orang nggak bisa lama-lama membaca informasi yang ada di baliho, gitu ya. Jadi semua itu sudah dipertimbangkan. Ini beberapa use case yang di mana AI bisa digunakan dalam marketing.